Pernah kepikiran nggak, kenapa sih sebuah buku tentang keuangan pribadi bisa jadi fenomena global? Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal bedah tuntas ide-ide utamanya, kontroversinya, dan juga warisan dari Rich Dad Poor Dad, salah satu buku paling berpengaruh yang pernah ditulis. Biar kita kebayang seberapa besar dampaknya, kita mulai dari angka ini. Lebih dari 32 juta kopi terjual di seluruh dunia. Ini bukan sekedar buku biasa, ini udah jadi semacam gerakan budaya yang membentuk cara jutaan orang memandang uang. Nah, ini dia nih pertanyaan kunci yang bikin semua orang penasaran. Pertanyaan ini seolah-olah menjanjikan sebuah rahasia, sebuah jawaban atas kegelisahan finansial kita semua. Emangnya apa sih yang diketahui orang kaya yang nggak kita ketahui? Inti dari buku ini sebenarnya adalah perumpamaan yang simpel banget. Kisah tentang dua figur ayah dalam hidup sang penulis, Robert Kiyosaki. Keduanya ngasih pelajaran soal uang, tapi wah, filosofinya bener-bener bertolak belakang. Oke, coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada ayah miskin. Ini ayah kandung Kiyosaki, pendidikannya tinggi, tapi mindsetnya adalah cari aman, bekerja untuk uang. Di sisi lain ada ayah kaya, temennya yang putus sekolah tapi jadi pengusaha sukses. Filosofinya bikin uang bekerja untukmu. Nah, perbedaan tajam inilah yang jadi fondasi seluruh isi bukunya. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang mungkin paling terkenal dari buku ini. Konsepnya sederhana tapi dampaknya luar biasa dalam mengubah cara orang melihat keuangan mereka, yaitu perbedaan antara aset dan liabilitas. Menurut Kiyosaki, definisinya simple banget. Aset itu apapun yang menghasilkan uang dan masuk ke kantong kamu. Bisa itu bisnis, properti yang disewain, saham, apapun deh yang aktif ngasih kamu pemasukan. Anggap aja ini mesin pencetak uang pribadi kamu. Nah, sebaliknya liabilitas itu adalah apapun yang ngeluarin uang dari kantong kamu. Ini adalah semua pengeluaran yang terus-terusan nyedot duit kamu tiap bulan. Disinilah letak serunya. Kiyosaki benar-benar menantang pemikiran umum. Kita kan sering mikir kalau rumah itu aset terbesar kita. Tapi kata Kiyosaki, tunggu dulu. Karena rumah yang kamu tinggali itu butuh biaya cicilan, pajak, dan perawatan. Itu justru liabilitas. Beda cerita sama properti yang kamu sewakan dan menghasilkan untung. Nah, itu baru aset. Mobil kamu jelas liabilitas. Jadi ini semua tentang arus kas, bukan soal kepemilikan semata. Semua ide-ide tadi, mulai dari dua ayah sampai aset dan liabilitas, pada akhirnya membangun sesuatu yang Kiyosaki sebut sebagai pola pikir orang kaya. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi soal cara kamu memandang dunia keuangan. Kiyosaki punya istilah keren nih, perlombaan tikus, untuk menggambarkan siklus hidup kebanyakan orang. Kamu kerja keras buat dapat gaji lebih besar, tapi pengeluaran kamu juga ikut naik. Akhirnya kamu kejebak dalam lingkaran setan, kerja, bayar tagihan. Menurut dia, satu-satunya jalan keluar adalah dengan fokus membangun aset. Kutipan ini benar-benar merangkum ide utamanya, bahwa pendidikan finansial alias ngerti cara kerja uang itu jauh lebih penting daripada sekedar pendidikan formal buat jadi kaya. Pikiran yang terlatih bisa melihat peluang di mana orang lain nggak melihat apa-apa. Jadi ini dia intinya, orang miskin dan di kelas menengah itu fokusnya ke slip gaji. Sebaliknya, orang kaya fokusnya ke kolom aset mereka. Mereka pakai pendapatan mereka untuk beli lebih banyak aset yang menghasilkan pendapatan yang nantinya dipakai buat beli aset lagi. Nah, itulah pergeseran mindset yang paling fundamental. Oke, sampai sini kedengerannya motivasional banget kan? Tapi disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Kita juga harus ngomongin sisi kontroversial dan kritik-kritik pedas seputar buku ini. Ini pertanyaan paling besar yang sering dilontarkan para kritikus. Fondasi dari buku ini, yaitu kisah ayah kaya, itu beneran ada atau cuma karangan? Para jurnalis menemukan beberapa masalah yang cukup serius. Pertama, banyak yang yakin kalau sosok ayah kaya itu fiktif. Kedua, kekayaan Kiyosaki sendiri kayaknya lebih banyak datang dari penjualan buku dan seminar, bukan dari investasi yang ia ceritakan. Terakhir, nasihatnya sering dianggap terlalu umum, bahkan beberapa di antaranya, ya aneh dan bisa berbahaya. Kutipan super pedas dari jurnalis keuangan John T. Reed ini seolah merangkum semua kritik yang ada. Dia salah satu orang yang paling vokal bilang kalau buku ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, cuma menjual mimpi yang gak realistis. Oke, dengan kritik setajam itu, gimana dong kita harus memandang warisan buku ini? Kenapa buku ini masih terus punya pengaruh yang begitu besar? Ini pertanyaan yang logis kan? Kalau ceritanya mungkin fiksi dan sarannya dipertanyakan, kenapa jutaan orang masih terus membelinya? Jawabannya
Mungkin ada di sini. Bagi jutaan pembacanya, buku ini bukan buku panduan teknis. Buku ini adalah pemicu. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk secara fundamental mengubah cara kita melihat uang. Dampaknya memang nggak bisa dipungkiri. Rich Dad Poor Dad berhasil mempopulerkan ide seperti literasi keuangan dan passive income ke masyarakat luas. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk berhenti berpikir seperti karyawan dan mulai berpikir seperti investor. Jadi, nilai terbesarnya mungkin bukan pada instruksinya, tapi pada inspirasi tentang apa yang mungkin bisa dicapai. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Apakah sebuah buku harus 100% akurat secara fakta untuk bisa dianggap berharga? Atau jangan-jangan kekuatan sebuah cerita, kemampuannya untuk menginspirasi perubahan pola pikir, justru adalah warisannya yang paling penting? Itulah dilema yang diwariskan oleh Rich Dad Poor Dad kepada kita semua.